ngerasa 2025 itu serem nggak sih? Semuanya serba mahal, PHK di mana-mana, dan mungkin kamu juga mulai bingung gimana caranya biar keuangan kamu bisa tetap aman. Tenang, kamu nggak sendiri. Di video kali ini, aku bakal share kondisi ekonomi 2025 dengan cara simple, cara untuk cek kesehatan keuangan kamu, dan juga cara untuk strategi atur keuangan biar kamu bisa bertahan dan bahkan bertumbuh. Tanpa lama-lama lagi, let's go. Part 1 itu kondisi ekonomi 2025. Nah, sebelum kita bahas soal strateginya, kamu harus tahu dulu nih, harus paham dulu kondisi ekonomi 2025 itu seperti apa. And that's why aku mau kenalin kamu dengan yang namanya business cycle atau siklus ekonomi. Ekonomi itu ada masa naik dan masa turunnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di grafik ini, oke, ekonomi itu paling pertama kita bisa lihat di bagian trough. Itu di saat ekonomi itu lagi parah-parahnya, atau basically itu lagi di rock bottom, kayak gitu. Nah, setelah trough atau setelah udah lagi di bawah-bawahnya, dia akan pelan-pelan mulai memulih, atau yang namanya expansion gitu. Memulih dan bahkan bertumbuh, dan dia akan bertumbuh terus, daya belinya mulai meningkat, bisnis juga mulai rame, jualan mulai rame, sampai dia udah stop berkembang lagi, atau yang namanya peak, di mana dia udah stop berkembang, tapi memang masih tinggi gitu, perkembangannya udah melambat, tapi memang daya belinya itu masih kuat. Dia udah nggak bertumbuh lagi gitu, itu di peak. Lalu pelan-pelan dia akan masuk ke tahap contraction, atau dia mulai menurun lagi gitu, di mana daya beli mulai berkurang, PHK mulai kelihatan, dan dia akan turun sampai menyentuh titik terendahnya lagi, kayak gitu, which is trough, dan siklusnya akan keulang lagi. Jadi, nggak ada tuh yang namanya ekonomi yang naik terus atau turun terus. Ekonomi yang sehat dan normal dan wajar itu pasti ada siklusnya. Ada giliran naik dan ada giliran turun. Kuncinya adalah kita harus tahu strategi keuangan apa yang paling tepat di setiap fase ekonomi. Nah, sekarang pertanyaannya, kita lagi ada di fase mana? Awal tahun 2025, kalau nggak salah bulan Februari gitu ya, Indonesia tuh sempat mengalami deflasi. And by the way, itu tuh deflasi pertama di Indonesia sejak tahun 1999 gitu. Nah, itu tuh sebenarnya ciri-ciri Indonesia tuh udah masuk ke fase trough kayak gitu. Oke. Nah, terus kita juga sempat melewati gelombang-gelombang PHK dan juga sudah pernah melewati masa-masa di mana jualan itu semua orang sepi banget. Tapi kemarin BI baru aja nurunin suku bunga. Nah, itu biasanya ciri-ciri kalau ekonomi itu lagi disuntik untuk bangkit lagi gitu. Jadi menurut aku ini adalah lagi di tahap-tahap persiapan sebelum mulai berkembang lagi gitu. Dan what you do during this period of time yang bakal menentukan apakah kamu bakal survive dan bisa mengambil opportunity tersebut atau enggak. Kalau gitu, sekarang kita harus ngapain? Tenang, aku bakal share strateginya. Tapi sebelum itu, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan secara realistis, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, kita masuk ke part 2, yaitu cek kesehatan keuangan kamu. Sebelum kita bahas tentang strategi untuk investasi lah atau untuk atur duit, kamu harus cek apakah keuangan kamu sehat. Karena kalau keuangan kamu nggak sehat, ya percuma kamu mikirin investasi sana-sini, karena duit kamu masih bocor, gitu. Untuk kamu bisa tahu keuangan kamu udah cukup sehat atau enggak, ada 3 checklist penting yang kamu harus lulus semua. Yang paling pertama adalah pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran kamu. Coba deh sekarang kamu cek mutasi rekening kamu, dan kamu lihat pemasukan kamu dalam sebulan berapa, dan pengeluaran kamu berapa. Dan kalau ternyata pengeluaran kamu lebih besar daripada pemasukan, ya sorry to say, kamu belum bisa memikirkan soal nabung lah, investasi, mau beli ini, beli itu, karena kamu aja tiap bulan masih minus. Dan itu tuh harus dibenerin dulu, gitu. Nah, solusinya adalah kamu kurangi pengeluaran, naikin pemasukan, atau dua-duanya. Kedua, itu apakah kamu sudah punya dana darurat, kayak gitu. Nah, mungkin sekarang kamu bingung, dana darurat harus berapa? Idealnya 3-6 bulan pengeluaran pribadi kamu setiap bulan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu sekarang belum punya dana darurat sama sekali, mulai dari 3 bulan dulu. Tapi kalau kamu udah punya 3 bulan, coba untuk upgrade ke 6 bulan biar kamu lebih aman gitu. Nah, tapi ini asumsinya kalau kamu hanya menanggung biaya hidup satu orang, which is kamu sendiri gitu. Kalau misalnya kamu ada tanggungan lain, mungkin kamu mengcover biaya hidup adik atau mama atau siapapun, atau istri lah atau siapa gitu, itu harus dikalikan jumlah tanggungan kamu gitu. Misalnya, kamu sekarang menanggung biaya hidup adik dan mama gitu misalnya. Berarti tanggungan kamu 2.
termasuk diri kamu sendiri, jadi 3. Berarti kamu menanggung 3 orang. Berarti dana darurat yang kamu miliki adalah 3 bulan pengeluaran kali 3 orang. Itu paling minimum. Cara paling gampang untuk bisa kumpulin dana darurat dengan cepat adalah, sekarang coba kamu lihat di rumah kamu gitu ya, ada barang apa yang udah nggak kepake lagi. Dijual-jualin aja gitu. Misalnya ada sofa nih yang jarang banget didudukin. Ya kamu jual. Atau mungkin ada gadget yang kamu udah nggak pernah pakai kayak gitu. Dijual aja gitu. Atau mungkin ada kamera lama, kamu jual aja, atau ada barang-barang yang kamu nggak kepake lagi gitu. Lumayan untuk bisa bantu kamu untuk mengumpulkan dana darurat lebih cepat. Ketiga, itu kamu ada nggak hutang konsumtif kayak gitu. Nah, hutang konsumtif di sini tuh maksudnya seperti pinjol atau kartu kredit yang udah menunggak gitu hutangnya, KTA, ya pokoknya hutang-hutang seperti itulah. Apalagi yang berbunganya tinggi kayak gitu. Nah, itu harus dilunasi secepat mungkin biar bunganya itu nggak makin menumpuk kayak gitu. Tapi kalau hutang-hutang yang seperti kredit kendaraan, atau kredit rumah, atau kredit modal usaha, itu masih nggak apa-apa. Yang penting, total cicilannya itu nggak lebih dari 30% income kamu dalam sebulan. Kalau kamu belum lulus 3 checklist itu, nggak apa-apa, justru ini saat yang tepat untuk kamu benerin dulu gitu ya. Lebih baik kamu sadar sekarang daripada pas udah terlambat nanti gitu. Dan kalau kamu udah lulus 3 checklist tersebut, congrats, karena keuangan kamu sudah cukup sehat dan kamu bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu strategi keuangan untuk hadapi tahun 2025. Oke, strategi yang pertama itu jangan nambah hutang baru. Kenapa? Karena di saat ekonomi lagi lesu kayak gini, suku bunga tuh masih tinggi gitu ya, meskipun udah sempat diturunin sama BI, tapi kalau nggak salah masih sekitar 5, berapaan persen kayak gitu. Masih cukup tinggi, oke? Artinya, kalau kamu berhutang atau bikin hutang baru sekarang, kamu rugi. Karena bunganya gede, kayak gitu. Lebih baik kamu nahan dulu, kecuali itu udah bener-bener penting banget dan urgent banget kayak gitu. Baru kamu bisa, dan ini tuh nggak boleh untuk hutang konsumtif ya, kayak gitu. Misalnya nih, kamu mau ambil KPR rumah, atau mungkin kamu mau kredit kendaraan, kayak gitu. Nah, itu tunggu dulu aja sampai ekonomi sudah lebih membaik gitu. Biar kamu bisa dapat bunga yang lebih rendah, oke, dan juga kamu bisa mengambil hutang di saat kamu lebih yakin dan income kamu lebih stabil. Karena kalau ekonomi lagi lesu kayak gini, kamu bisa nih, amit-amit banget ya, tiba-tiba something happen kepada income kamu, dan kamu udah terlanjur ngambil hutang baru, kan gawat. Oke, yang kedua adalah investasi sesuai fase ekonomi gitu. Nah, ingat diagram siklus ekonomi yang tadi aku share di awal video, kayak gitu. Nah, setiap aset gitu, setiap aset investasi, mau itu emas lah, saham, reksadana, atau apa, semua masing-masing ada giliran naik dan giliran turunnya. Tapi bisa berbeda tergantung siklus ekonominya, kayak gitu, oke? Contohnya nih, kalau misalnya ekonomi lagi anjlok, kayak gitu, ekonomi lagi lesu, apa yang naik? Emas. Apa yang turun? Saham. Tapi kalau misalnya ekonomi lagi bagus, kebalikannya, saham lagi naik dan emas lagi turun. Artinya apa? Karena setiap aset pasti ada gilirannya naik dan giliran turunnya masing-masing. Oke, kalau kamu beneran mau cuan dari investasi, artinya kamu harus beli di saat harga aset tersebut lagi turun, dan kamu jual di saat harga aset tersebut lagi naik. Mau itu aset apapun, mau emas kayak saham kayak atau apa, kayak gitu. Oke, bukan kamu FOMO melihat orang lagi pada ngantri emas, kamu beli emas. Orang lagi pada beli saham, kamu beli saham. Yakin. Justru, kalau orang lagi rakus, kamu harus takut. Kalau kamu beneran mau cuan dari investasi, kalau kamu tujuan untuk investasi untuk cari cuan, kamu harus berani lawan arah. Oke, kamu beli di saat harganya turun, dan kamu tahan dan simpen, tunggu sampai naik dan kamu jual. Itu baru kamu bisa cuan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu investasi itu untuk cari aman, kayak gitu, untuk nabung, bukan untuk kejar cuan, kalau gitu, kamu mau beli aset apa aja, mau itu saham kayak emas kayak, kamu beli aja secara konsisten tiap bulan tanpa melihat harga gitu. Dan kamu nggak usah peduli kalau harganya naik atau turun. Oke, memang ada 2 cara. Kalau kamu mau kejar cuan, seperti yang tadi aku bilang gitu, belinya di saat murah dan jual saat tinggi, bukan sebaliknya. Tapi kalau kamu mau nyari aman, kamu beli secara konsisten tiap bulan. Atau yang biasa orang bilang dollar cost averaging. Pokoknya yang paling apes adalah kalau kamu FOMO dan kamu beli di harga tinggi. Itu udah pasti apes. Ketiga, itu mulai praktek budgeting. Oke?
Budgeting itu bukan berarti kamu tuh pelit atau perhitungan. Justru kamu itu aware dengan arus kas kamu, baik pribadi maupun bisnis, buat kamu yang punya bisnis. Apalagi kalau kamu punya bisnis gitu. Dengan kamu ngerti budgeting, kamu jadi bisa paham untuk prioritaskan kebutuhan dan keinginan kamu bisa alokasikan profit bisnis kamu untuk keperluan bisnis dan juga pribadi. Selain itu, biar kamu juga bisa mengambil keputusan bisnis berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan panik. Karena jujur aja nih, banyak bisnis itu gagal bukan karena ownernya nggak bisa jualan, tapi karena ownernya nggak ngerti atur duit. Kalau kamu rasa bagian ini insightful dan kamu rasa kamu mau belajar lebih dalam soal budgeting, baik untuk bisnis maupun pribadi, aku mau undang kamu untuk hadiri webinar terbaru aku, Cara Atur Budget untuk Bisnis dan Pribadi di Ekonomi 2025. Nah, ini akan berlangsung pada Kamis 17 Juli 2025 dan di webinar tersebut aku akan bahas kondisi ekonomi 2025, strategi budgeting untuk bisnis di ekonomi sulit, cara atur duit pribadi sebagai business owner, sampai cara pakai ChatGPT untuk bantu atur keuangan. Ini bukan teori doang, tapi bener-bener dari hasil praktek dan hasil riset aku, dan juga dari aku belajar dari bisnis owner yang sudah experience dan sudah berhasil, gimana caranya untuk mereka melewati masa-masa sulit. Dan semuanya aku rangkum dalam webinar ini. Jadi, kalau kamu mau tetap cuan, survive, dan tetap waras di ekonomi 2025, inilah saat yang tepat untuk mulai belajar budgeting. Oke, kalau kamu mau daftar, linknya ada di description, dan sampai jumpa pada 17 Juli 2025. Siapa yang mau survive dan cuan di ekonomi 2025? Absen di comments ya. Kalau kamu merasa video ini berguna, kamu juga harus lanjut nonton videoku yang ini di mana aku share semua mitos keuangan sesat yang bisa bikin kamu rugi di 2025. Jujur ya, aku sedih banget ngelihat banyak orang yang ngantri beli emas di harga pucuk, bahkan sampai yang rebutan untuk buru-buru tuker semua rupiah mereka menjadi dolar gitu. That's why aku mau bongkar semua mitos-mitos keuangan yang sesat di 2025 di videoku yang ini. Pastikan kamu nonton biar kamu gak ikutan rugi. And thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.